Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan di surah Al-Kahfi ayat 63. Di surah Al-Kahfi ayat 63 ini, pokok pembahasannya masih mengenai masalah hukum mad yang terdiri dari cabang mad tabi'i yang mempunyai kepanjangan 2 harokat mutlak. Hukum mad sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 2, mad tabi'i dan mad far'i. Cabang dari mad far'i sendiri panjangnya lebih dari 2 harokat, bisa 3, bisa 4, bisa 5 sampai dengan 6 harokat, yang terdiri dari mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid risukun, mad silah tawilah, mad lain, mad lazim ilmi mutsaqal, mad lazim ilmi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan yang terakhir mad far'i. Itulah cabang dari mad far'i yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Berbeda dengan hukum mad tabi'i. Mad tabi'i mutlak 2 harokat panjangnya. Maka pada saat membaca jangan sampai dilebihkan panjangnya, apalagi dikurangi, karena itu berkaitan dengan makna pada lafaz tersebut. Baik, kita praktekkan pada surah Al-Kahfi ayat 63. Tidak lupa sambil kita uraikan sebagian kaidah hukum tajwid lainnya, sambil kita belajar mencari waqaf dan ibtida yang sempurna, yang sesuai dengan kemampuan nafas kita. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Kita wakaf pada tanda shad lam, al-waslu aula. Fathah diikuti alif, ini kita panjangkan 2 harokat mutlak. Jika kita membacanya seperti ini, qala ara, maka itu namanya kepanjangan 1 harokat, ya, artinya itu 3 harokat, dan itu akan menjadi kesalahan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini adalah hukum mad tabi'i, ada fathah diikuti alif. Qala aita id ada dal sukun, bukan kol-kolah, maka jangan sampai dipantulkan, kita tahan. Id awayna, nah ini cabang dari mad far'i, namanya mad jaiz munfasil, karena ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya bisa 4 sampai 5, tetapi kita harus konsisten. Biasanya kita memilih 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. Jika kita memilih 5 harokat, maka semuanya kita samakan 5 harokat untuk mad jaiz munfasil. Awayna ilas masuk pada huruf shad. Di sini ada lam ta'rif yang tidak bersukun, namanya idgham syamsiyah. Ilas sakhrati masuk pada huruf kha, hati-hati, kha sukun. Ilas sakhrati fa in masuk pada huruf nun yang bertasdid gunnah musaddadah. Kita tekan selama 3 harokat biar lebih sempurna. Fa inni, ni ada kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i 2 harokat mutlak, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Inni nasi, si sama kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, mutlak 2 harokat. Nasitul hut, tul masuk pada
lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Nasitul hut. Hati-hati saat waqaf pada tanda shad lam yang ada huruf ta, dibaca waqaf karena mempunyai sifat hamas, jangan tertukar dengan tha, bukan hut ya, tetapi hanya udara sedikit yang terlepas, bukan lari makhraj dari tha. Hut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Wa ma, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini adalah cabang dari mat far'i, namanya mat jaiz munfasil. Panjangnya kita samakan 4 harokat. Ya, kita bisa memilih 4 atau 5, tetapi kita harus konsisten. Jika kita memilih 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. Wa ma nun sukun bertemu sin, namanya ikhfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikhfa ausat, tetapi kita ringkas menjadi satu biar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Intinya kita samarkan bunyi nun sukun. Boleh 2, boleh 3. Angsa, angsani, sa, fathah berdiri atau alif kecil, 2 harokat kita panjangkan. Sani, ni. Ini juga hukum dari mat tabi'i, kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Ni hu illash, masuk ke dalam alif il, illash, masuk ke dalam ta'rif yang tidak bersukun, fokus pada huruf shin, illash, namanya idgham syamsiyah. Ya, cara membedakan antara idgham syamsiyah sama idhar qamariyah kita biar lebih mudah lihat aja di sini. Jika tidak ada sukunnya, maka itu adalah idgham syamsiyah. Jika ada sukunnya, itu adalah idhar qamariyah. Itu adalah salah satu cara yang mudah untuk membedakan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Ini adalah idgham syamsiyah karena lam ta'rifnya tidak bersukun. Illash, masuk dulu pada lam alif il, illash syaitanu, 2 harokat kita panjangkan. Tonu an, nun sukun bertemu hamzah, namanya idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. An ad, an ad, namanya bacaan idhar halqi. An adhkurah, dal sukun bukan qalqalah, hati-hati jangan sampai dipantulkan, kita tahan. Adhkurah, kurah, kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, jim kecil di sini, maka ujungnya kita rem, roh. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Watta, masuk pada huruf ta yang bertasdid, watta. Wattakhadha sabilahu, bi ada kasrah bertemu ya sukun, mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Sabilahu, hu hadhamir yang berharokat dhamma terbalik, 2 harokat kita panjangkan, mat silah khosirah. Ini cabang dari mat tabi'i. Ya, jangan sampai kita membacanya sabilahu fil, ya itu memanjangkan namanya. Tapi wattakhadha sabilahu fil bahri, fil masuk ada lam ta'rif yang bersukun, namanya idhar qamariyah. Fil bahri ajaba, bahri ha, bahri ajaba, ada huruf ba berharokat fathah tanwin, fathatain, karena di sini kita baca waqaf, maka kita panjangkan 2 harokat, mat iwat, namanya bacaan mat iwat, cabang dari mat tabi'i, namanya bacaan mat iwat, 2 harokat kita panjangkan. Jangan sampai kita membacanya ajaba, itu salah ya, karena ini mat iwat, panjangnya mutlak 2 harokat, tidak boleh lebih. Qala dzalika ma kunna
Nah, di ayat 64 ini hati-hati karena banyak hukum bacaan mat tabi'i. Qala. Ada fathah diikuti alif. Dua harokat kita panjangkan. Mat tabi'i. Qala dzalika ma. Ada fathah berdiri atau alif kecil ini juga cabang dari mat tabi'i. Dua harokat. Dzalika ma. Fathah diikuti alif. Dua harokat. Dzalika ma kunna. Nun yang bertasdid gunnah musaddadah, 3 harokat kita tekan. Namanya bacaan gunnah musaddadah. Nun atau mim yang bertasdid namanya bacaan gunnah musaddadah. Kunna. Nanya 2 harokat karena fathah diikuti alif. Kunna nabghi far. Ba sukun qalqalah sugro kita pantulkan nab. Karena tadi kita terus maka membacanya nabghi far, masuk ke huruf ro sukun. Fathah yang diikuti alif ini sudah tidak berfungsi sebagai mat tabi'i, masuk ke huruf ro sukun. Far kita baca ro tafkim karena sebelumnya ada harokat fathah. Far nabghi fartadda. Fartad masuk kata huruf dal yang bertasdid tadda. Danya fathah bertemu alif 2 harokat mat tabi'i. Tadda ala ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini namanya bacaan mat jaiz munfasil, cabang dari mat far'i ya, karena panjangnya lebih dari 2 harokat. Kita tadi memanjangkan 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. Ala asa masing-masing 2 harokat. Ini juga mat tabi'i. Asa ya, tidak boleh lebih. Asarihima ma fathah diikuti alif 2 harokat. Hima qasoso ada fathah tanwin, fathatain pada huruf shad. Karena di sini kita wakafkan di akhir kalimat, maka kita panjangkan 2 harokat. Namanya bacaan mat iwat, cabang dari mat tabi'i, namanya mat iwat. 2 harokat mutlak, tidak boleh lebih. Qasoso fawajada abdam min ibadina atainahu rahmah. Fawajada da fathah bertemu alif 2 harokat mat tabi'i. Fawajada ab hati-hati bak sukun kita pantulkan qalqalah sugro, jangan sampai tidak terlihat ya, pantulannya harus terlihat. Ab babi bubab abdam namanya qalqalah sugro kita pantulkan. Abdam masuk ke huruf mim yang bertasdid fathah tanwin, fathatain pada huruf dal ini bertemu mim, namanya bacaan idgham di gunnah. Kita tekan selama 3 harokat. Dam siap masuk ke huruf mim. Dam min ibadina. Nun sukun bertemu ain, namanya bacaan idhar halqi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Min ibadina. Fathah diikuti alif 2 harokat. Ibadina. Nah, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil. Kita panjangkan sama dengan yang tadi, 4 harokat kita panjangkan. Ibadina atainahu fathah berdiri 2 harokat. Ataina na juga sama fathah berdiri atau alif kecil mutlak 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Atainahu rahmah. Karena kita wakaf di sini, maka kita kembali pada kata ataina.
atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Karena sekarang kita wasol, maka rahmah ini tak marbuto yang berharokat fathah tanwin masuk ke huruf mim. Rahmatam, namanya bacaan idgham bi gunnah, kita tekan selama 3 ketuk. Rahmatam min, nun sukun bertemu ain idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Min ain, nun sukun bertemu dal, namanya ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Indi, indina, nah fathah diikuti alif 2 harokat matobi'i. Na wa 'allamnahu, wa al masuk ke huruf lam yang bertasdid al, lam mim sukun idhar safawi, mim sukun bertemu nun, kita baca jelas, namanya bacaan idhar safawi. Wa 'allamnahu, nah fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Nahumil, nun sukun bertemu lam idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung, siap masuk ke huruf lam. Mil, mil ya, hanya masuk tanpa ditekan lama-lama, namanya bacaan idgham bila gunnah. Milladunna, milladunna, nun yang bertasdid gunnah musaddada, kita tekan 3 ketuk. Dunna, nanya kita panjangkan 2 harokat, fathah diikuti alif. Dunna ilma, ilma fathah tanwin fathatain yang dibaca wakof, namanya bacaan mat iwat 2 harokat kita panjangkan. Ini juga cabang dari mat tobi'i, namanya mat iwat, karena ada harokat fathatain yang diwakofkan selain tak marbutoh, panjangnya 2 harokat. Ilma, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'alliman, kita ambil waqaf pada kata an tu'alliman. Qala, fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Qala lahu, hu hadomir yang berharokat panjang, duma terbalik mat silah khosirah. Ini juga cabang dari mat tobi'i, panjangnya 2 harokat. Lahu Musa, ya banyak bacaan mat tobi'i. Mu, duma bertemu waw sukun 2 harokat, sa fathah berdiri masing-masing 2 harokat. Qala lahu Musa hal at, masuk pada huruf lam sukun. Hal attabi'uka, atta masuk ke huruf ta yang bertasdid. Attabi'uka ala, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil 4 harokat, kita samakan dengan sebelumnya. Ala ang, nun sukun bertemu ta, namanya ikhfa hakiki, kita samakan 3 harokat. Antu, antu aliman, karena kita wakaf di sini tu aliman, maka kita cari tempat kembali pada kata antu aliman. Antu alimani mimma ulimta rusyda, nun sukun bertemu tak tadi ikhfa hakiki 3 harokat kita samarkan. Tu'al masuk kata huruf lam yang bertasdid tu'alli, tu'allimani mim, mim yang bertasdid gunnah musaddada, kita tekan selama 3 harokat. Mimma, ma-nya kita panjangkan 2 harokat karena fathah diikuti alif. Mimma ulimta, ul masuk pada lam yang bertasdid ul, ulimta, mim sukun bertemu ta, namanya idhar safawi, kita baca jelas tanpa mendengung. Ulimta rusyda, rusyda shin sukun, rusyda da fathah tanwin yang dibaca waqaf,
kita panjangkan 2 harokat, namanya bacaan mat iwad. Ini juga cabang dari mat tabi'i, namanya mat iwad, 2 harokat kita panjangkan. Rusyda. Alhamdulillah. Sambil kita akhiri, kita tutup, kita baca bersama-sama dari ayat 65. Kita baca pelan-pelan, kita wakaf pada wakaf yang sudah kita tentukan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdam min ibadina atainahu rahmah rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga mudah difahami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.